warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Surabaya yang hebat-hebat. Apa kabarnya kalian hari ini? Nah, saya yakin, Ibu yakin ya, anak-anak Surabaya masih tetap semangat belajar dari rumah bersama guruku. Nah, alhamdulillah ya anak-anak, pada hari ini kalian akan belajar bersama Bu Amel dari SDN Latar Santri 2 dengan materi tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, khusus materi alat ukur baku. Nah, sebelum anak-anak belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Oh iya, Bu Guru sampai lupa, Bu Guru punya pantun ya. Jalan-jalan ke kota pahlawan, jangan lupa pakai sepatu. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tundukkan kepala sejenak, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jangan lupa anak-anak ya, kalau mau belajar disiapkan dulu alat tulisnya. Nah, anak-anakku, untuk materi mengenal alat ukur baku, sebelumnya pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah dikenalkan beberapa benda ya. Kalau tidak salah pada pembelajarannya Ibu Tiara, yaitu benda-benda yang berada di sekitar kalian. Nah, kalau tidak salah ya, ada benda hidup, benda tak hidup. Nah, berikut Ibu akan menampilkan beberapa gambar benda, yaitu nanti kalian simak sendiri ya. Coba. Nah, saya rasa kalian tidak akan asing dengan benda yang satu ini. Nah, apa ini ya anak-anak ya namanya? Ini adalah penggaris atau mistar yang sering kalian gunakan sehari-hari, apalagi kalau saat kalian sedang bersekolah dulu. Pasti benda ini tidak pernah ketinggalan di dalam tas kalian. Berikutnya, nah apa ini ya anak ya? Ini adalah pita ukur atau pita meteran. Nah, tentunya biasanya kalau kalian mau menjahit baju atau menjahit seragam, nah kalian biasanya diukur dulu dengan menggunakan benda ini. Nah, ini adalah saku meteran. Kemudian di sini buku, ada gunting, ada statur meter. Nah, ini juga sering digunakan di sekolah untuk mengukur tinggi badan. Nah, pensil. Nah, sekarang dari beberapa benda ini ya, dari beberapa benda yang ditampilkan Bu Guru ini, ada beberapa benda yang dijadikan sebagai alat ukur. Nah, alat ukur berarti benda yang bisa digunakan untuk mengukur. Ya, baiklah. Nah, ini adalah roll meter. Nah, Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Ya, yang pertama, menjelaskan pengertian dari alat ukur baku. Yang kedua, mendeskripsikan berbagai alat ukur baku pada satuan panjang. Yang ketiga, mendeskripsikan masing-masing fungsi dari alat ukur baku tersebut. Dan yang terakhir adalah menggunakan alat ukur baku sesuai dengan fungsinya. Jadi alat ukur baku itu sudah punya kegunaannya masing-masing. Nah, sekarang perhatikan. Itu ada gambar papan tulis. Nah, si Lani, nah ini namanya Lani, mau mengukur papan tulis ini menggunakan, nah apa itu nak? Jengkal tangan. Nah, kalau dulu di kelas 2 ataupun di kelas 1 kalian mengenal alat ukur yang tidak baku ya, yaitu jengkal tangan. Nah, ketika Lani menggunakan jengkal tangannya untuk mengukur, kita lihat berapa banyak jengkal tangan Lani yang digunakan untuk mengukur papan tulis di kelasnya. Kita hitung ya, 1, 2,
3, 4, 5, 6. Nah, jika papan tulis di kelasnya Lani itu diukur dengan jengkal tangannya Lani, maka diperoleh ukuran sebanyak 5 jengkal tangan Lani. Nah, kemudian, sekarang beda lagi. Dio ingin mengukur papan tulis yang sama. Yang sama yang diukur dengan Lani tadi, dengan menggunakan jengkal tangannya Dio. Nah, kira-kira anak-anak ukurannya sama apa tidak? Iya, betul sekali. Karena setiap jengkal tangan itu ukurannya tidak sama. Ukuran jengkal tangannya anak-anak beda dengan ukuran jengkal tangannya Bu Guru. Nah, kita lihat ya, berapa banyak jengkal tangan Dio yang bisa untuk mengukur papan tulis ini. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ternyata tidak sama ya anak-anak ya. Jengkal tangan yang tadi digunakan Lani sama jengkal tangannya Dio tidak sama ketika digunakan untuk mengukur papan tulis ya. Ketika jengkal tangan Dio itu digunakan untuk mengukur papan tulis, hanya 5 jengkal tangan Dio. Nah, oleh karena itu anak-anak, ukuran jengkal tangan tidak bisa dijadikan sebagai alat ukur yang baku. Artinya di situ alat ukur yang tidak bisa ditetapkan sebagai ukuran yang seharusnya. Nah, sekarang kita bedakan ya supaya nanti kalian tahu apa itu alat ukur baku. Nah, sekarang coba papan tulis ini ya mau diukur sama Lani dan Dio menggunakan alat ukur. Nah, perhatikan di situ, Lani menggunakan apa? Ayo. Iya, betul sekali. Lani menggunakan pita meter atau meteran kain. Kemudian Dio menggunakan saku meter. Nah, ketika Lani mengukur papan tulis dengan menggunakan meteran kain, diperoleh ukuran 1 meter. Nah, berikutnya Dio juga mengukur tapi menggunakan alat ukur yang lain. Nah, Dio juga mengukur dengan ukuran 1 meter. Panjang papan tersebut ukurannya tetap sama 1 meter meskipun diukur dengan Lani ataupun dengan Dio dengan alat ukur yang berbeda. Jadi meteran kain ataupun saku meter juga termasuk salah satu jenis alat ukur baku. Nah, anak-anak, sekarang coba perhatikan. Nah, apa itu berarti alat ukur baku itu? Ayo, siapa yang tahu? Dari beberapa tadi bentuk pengukuran yang dilakukan oleh Lani dan Dio. Nah, coba alat ukur baku itu apa ya? Alat ukur baku itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur sebuah benda dengan memperoleh ukuran yang tetap, yang sama, dan biasanya memiliki satuan ukur yang baku. Misalnya sentimeter, meter, ataupun kilometer. Nah, anak-anak jangan kemana-mana dulu ya, nanti kita lanjut materi berikutnya. Tetap di stay tune SBO TV ya. Tetap berada di rumah dengan dalam program kegiatan belajar dari rumah bersama guruku. Hai anak Surabaya yang hebat-hebat, kembali lagi di program kegiatan belajar dari rumah bersama guruku. Ke Jakarta lihat ondel-ondel, jangan lupa mampir ke pasar. Ketemu lagi dengan Bu Amel. Tetaplah kita lanjut belajar. Siap anak-anak? Nah, tetap semangat ya meskipun belajar di rumah. Oke anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Nah,
Ibu jelaskan lagi ya. Di sini alat ukur baku itu alat yang digunakan untuk mengukur sebuah benda, suatu benda, di mana ketika diukur itu dia memiliki ukuran yang tetap dan memiliki satuan. Satuan ukur di situ, satuan panjang adalah sentimeter, bisa meter, ataupun milimeter. Nah, berikut Ibu akan tunjukkan beberapa alat ukur, jenis alat ukur bakunya ya. Nah, alat ukur baku itu ada alat ukur baku pada satuan panjang, alat ukur baku pada satuan berat, dan alat ukur baku pada satuan waktu. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah alat ukur baku satuan panjang, di mana benda-benda itu benda-benda yang berada di sekitar kita yang bisa kita gunakan untuk mengukur sebuah benda yang lain. Nah, ini adalah beberapa jenis alat ukur baku satuan panjang. Yang pertama ini adalah namanya penggaris atau mistar. Nah, mistar atau penggaris ini adalah yang digunakan untuk mengukur benda-benda yang ukurannya lebih kecil. Nah, tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan benda seperti ini. Ya, untuk ukuran mistar yang biasanya digunakan anak-anak, biasanya satuannya adalah satuan sentimeter. Ya, penggaris yang biasanya yang sering kalian gunakan ada yang 20 cm, ada yang 30 cm. Nah, makanya kalau untuk mengukur benda yang panjangnya kurang dari 30 cm bisa menggunakan mistar atau penggaris. Berikutnya adalah ini meteran atau pita ukur. Nah, sekarang Bu Guru tanya, biasanya benda-benda ini berada di mana ya Nak ya? Sering kamu lihat di mana benda ini? Iya, betul sekali. Bu, saya biasanya melihat benda ini itu di penjahit. Nah, untuk mengukur lengan saya, untuk mengukur tingkat dada saya, untuk mengukur tubuh saya. Nah, jadi meteran ini digunakan untuk mengukur sebuah benda yang sekiranya itu lebih panjang. Biasanya meteran ini panjangnya hampir mencapai 200 cm. Makanya untuk mengukur benda-benda yang lebih dari 50 cm itu biasanya menggunakan meteran atau pita ukur. Nah, anak-anak, untuk meteran ini atau pita ukur ini bentuknya lebih fleksibel. Kenapa, Bu? Bentuknya itu kan panjang, tapi ketika digulung menjadi bentuknya yang lebih kecil. Nah, seperti gambar di sini kan bentuknya lebih kecil. Berikutnya ini adalah saku meteran. Nah, saku meteran biasanya kamu menjumpai di mana ya Nak ya? Oh iya Bu, ayah saya punya, di rumah juga ada. Nah, saku meteran ini biasanya digunakan oleh kebanyakan pertukangan, Pak tukang kayu, atau mungkin untuk mengukur pintu, mengukur lemari. Nah, terus bedanya apa? Saku meteran, dan mistar. Ayo, siapa yang tahu? Iya, betul sekali. Kalau mistar itu bentuknya pendek, ukurannya terbatas. Tapi kalau meteran dan saku meteran itu bentuknya panjang. Nah, cuman bedanya kalau meteran itu bisa digulung dan bentuknya lebih luwes, tapi kalau saku meter itu bentuknya lebih kaku, ya. Nah, berikutnya, nah apa ini? Ini adalah statur meter. Ini biasanya digunakan di sekolah-sekolah. Nah, kalian masih ingat tidak saat waktunya sekolah? 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, pasti gurumu akan mengukur tinggi badanmu dengan menggunakan alat ini, yaitu alat statur meter. Nah, alat ini biasanya panjangnya hingga mencapai 200 cm. Oke.
berikutnya yang terakhir adalah roll meter. Ayo, biasanya roll meter ini sering digunakan di mana? Iya, betul sekali. Biasanya kalau ada perbaikan jalan ya nak ya. Nah, ini digunakan untuk mengukur panjang jalan. Tentunya panjangnya roll meter ini bisa mencapai 500 atau 1000 cm. Nah, karena bentuknya panjang ya. Kenapa kok disebut roll meter? Karena penggunakannya digulung. Nah, ini adalah penggunaan alat ukur ya. Nah, kalau pensil ini kira-kira menggunakan alat ukur yang mana? Iya, betul sekali, menggunakan penggaris atau mistar. Berikutnya, nah ini panjang jalan. Menggunakan apa ya nak ya? Menggunakan roll meter. Berikutnya, nah ini untuk mengukur baju. Saat mau menjahitkan baju menggunakan apa ya? Nah, menggunakan meteran. Nah, sekarang anak-anak, kalau ini mengukur tinggi badan menggunakan statur meter. Oke. Nah, ini kalau mengukur benda-benda yang kecil ya, kita lihat di situ ukurannya adalah mencapai 4 cm. Ayo kita ukur bersama pensil dan krayonnya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata ukuran pensilnya adalah 8 cm. Kalau krayonnya berapa ya nak ya? 1, 2, 3, 4. Ya, betul sekali, 4 cm. Baiklah anak-anak, untuk segmen berikutnya kita akan ketemu lagi di program belajar kegiatan belajar dari rumah bersama. Hai anak Surabaya yang hebat-hebat. Ketemu lagi dengan Bu Amel di segmen terakhir, yaitu segmen interaktif ya. Nah, kalian bisa menelpon interaktif di SBO yaitu 0312100501. Kalian boleh menjawab kuis dari Bu Amel ataupun bertanya. Ya, kita tunggu dulu ya. Halo. 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 Belajar dari rumah bersama guruku. Belajar dari rumah bersama guruku. Iya, pintar sekali. Dengan anak siapa ini? Anissa. Anissa, dari mana Anissa? SDN Manukan Kulon 2. SDN Manukan Kulon 2. Ya, Anissa. Anissa boleh bertanya ataupun menjawab kuis dari Bu Amel. Silakan Anissa. Saya mau menjawab kuis, Bu. Oh iya, mau menjawab kuis. Ya, di sini ya Ibu bacakan ya. Aku adalah sebuah benda. Bentukku panjang, tapi bisa diperkecil dengan cara menggulung. Aku sering digunakan untuk mengukur bagian tubuh seseorang, misalnya tangan, kaki. Halo Anissa. Ya. Ya, bisa jawab nak? Bisa. Ya, silakan dijawab ya nak ya. Ya. Ya, apa jawabannya sayang? Jawabannya adalah pitometer. Iya, betul sekali. Aplaus buat Anissa dari SDN Manukan Kulon 2. Terima kasih Anissa sayang. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi nak? Halo? Ada telepon masuk lagi? Halo? Halo. Halo? Ya, halo. Dengan siapa?
Jessica bintang 1, Pak. Jessica. Dari mana sayang? SDN Ketabang 1. SDN Ketabang 1. Iya sayang, ada yang mau ditanyakan sayang? Untuk mengukur panjang lapangan sebaiknya menggunakan Oh ya, untuk mengukur ya. Ya nak, ibu ulangi lagi ya. Untuk mengukur panjang lapangan sebaiknya menggunakan apa? Seperti itu ya nak? Iya. Ya, baik. Ya, ibu jawab sekarang ya sayang. Ya, nah untuk mengukur panjang lapangan sebaiknya menggunakan apa? Sebaiknya menggunakan roll meter. Kenapa? Karena ukurannya lebih panjang. Kalau menggunakan saku meter atau menggunakan meteran itu tidak cukup. Ya, sudah jelas Jessica sayang? Ya, sudah ya. Oke, baiklah anak-anak. Nah, tadi sudah telepon interaktif. Nah, berikut Ibu akan sampaikan kesimpulannya pembelajaran pada hari ini. Nah, pembelajaran hari ini kesimpulannya adalah yang pertama, alat ukur baku merupakan alat yang digunakan untuk mengukur suatu benda dan memperoleh ukuran yang selalu tetap, di mana ukurannya itu memiliki satuan ukuran yang baku, bisa sentimeter, meter, atau milimeter. Kemudian yang kedua, beberapa benda yang merupakan alat ukur baku satuan panjang adalah penggaris, meteran pita atau pita meteran, saku meteran, roll meter. Satu lagi ya, statur meter, alat peninggi badan. Yang ketiga, alat ukur baku satuan panjang itu digunakan sesuai dengan panjang kecilnya benda yang akan diukur. Jadi kita mau mengukur benda tersebut menggunakan alat ukur apa, itu disesuaikan. Yang terakhir, cara mengukur suatu benda itu dimulai dari angka 0. Nah, berikut ini adalah kegiatan mandiri.